Kejaksaan Tinggi Lampung luar biasa. Jangan-jangan dia sudah menggunakan undang-undang pembuktian terbalik. Kabar gembira. Jadi mohon Kejaksaan Tinggi Lampung juga melakukan penyitaan terhadap semua aparat mungkin yang diduga mendapat tindak korupsi. Gimana caranya mendapat tindak korupsi? Diduganya gimana? Ya tiba-tiba punya rumah mewah, tiba-tiba mobilnya baru, tapi kelas pangkatnya kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ferdi Gunsan. Kali ini kita mau ngomongin ngomongin hukum. Kelanjutan dari podcast saya sebelumnya, menindaklanjutinya tentang PT Lampung Energi Berjaya yang diduga ada tindak pidana korupsi. Dan kemarin sudah ada tindak lanjut lagi, 61 miliar dari pemilik saham PT Lampung Energi Berjaya adalah PT Lampung Jasa Utama. 61 miliar disita lagi oleh Kejati. Luar biasa Kejati. Belum ada tersangka, belum ada terdakwa, sita terus. Ada apa ini? Ada apa Kejati ini? Ya, pasti sih biasanya dia sudah ada dua barang bukti, tapi belum diekspos, belum ada tersangka. Tapi pasal berapa yang bisa menyita? Tapi belum ada tersangka, belum ada terdakwa. Biasanya kalau KPK kan ketangkep tangan, baru digeledah lagi, disita barang-barangnya. Nah ini Kejati Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung luar biasa. Jangan-jangan dia sudah menggunakan undang-undang pembuktian terbalik. Nah kalau dia sudah undang-undang pembuktian terbalik ini bisa digunakan, kabar gembira bagi masyarakat Lampung khususnya. Dengan adanya Kejaksaan Tinggi baru, terutama Pak Kejati, ini luar biasa ini. PT Lampung Energi Berjaya ini sebagai pintu untuk melakukan pembuktian terbalik. Jadi sita dulu, suruh buktiin barang-barang ini dapatnya dari mana. Kalau enggak tahu dapatnya dari mana, bisa dituduh. Tapi di undang-undangnya ini yang saya baca ini, di undang-undangnya itu terdakwa, bukan tersangka, bukan belum tersangka. Tapi itu orang hukum mungkin yang lebih pintar dari saya, karena saya bukan orang hukum. Tapi kita mau mengulas ini kabar gembira. Jadi mohon Kejaksaan Tinggi Lampung juga melakukan penyitaan terhadap semua aparat mungkin yang diduga mendapat tindak korupsi. Gimana caranya mendapat tindak korupsi? Diduganya gimana? Ya tiba-tiba punya rumah mewah, tiba-tiba mobilnya baru, tapi kelas pangkatnya kecil. Gajinya juga Kejati pasti tahu. Jadi agar tidak pilih kasih, PT LEB ini sebagai pembuka, semua pejabat di Lampung atau institusi yang menggunakan uang negara tolong disita. Pasalnya diduga. Kan diduga ada tindak pidana korupsi, bisa nyita walaupun belum ada tersangka, suruh buktiin orang-orang. Luar biasa ini. Terima kasih untuk Pak Kejati Lampung. PT Lampung Energi Berjaya ini sebagai pembuka membuat undang-undang, melaksanakan undang-undang pembuktian terbalik. Tapi kita lihat undang-undangnya seperti apa sih? Undang-undang pembuktian terbalik ini. Jadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 menjelaskan bahwa sistem pembuktian terbalik yang digunakan adalah bersifat terbatas dan berimbang. Terbatas dan berimbang. Yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan. Ini terdakwa, bukan tersangka, terdakwa. Nah ini belum ada tersangka juga, jadi non tersangka. Apakah bisa? Nah itu orang hukum lah. Kejati sendiri mungkin bisa jelaskan. Pakai apa dia melaksanakan undang-undang untuk menyitanya ini? Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istrinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Nah, korporasi atau setiap orang yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Tapi saya garis bawahi, ini terdakwa. Tapi kalau ini bisa dijalankan, ternyata ini luar biasa Kejati. Jadi bagi masyarakat Lampung, bagi wong cilik di Lampung ini, tolong Kejati bisa menyita barang-barang orang yang diduga pejabat negara atau siapapun yang menggunakan fasilitas negara, artinya mendapatkan income dari negara, bisa diperiksa, bisa disita walaupun belum tersangka ataupun terdakwa. Jadi biar tidak pilih kasih. Nah, luar biasa. Kejati Lampung sudah memulai dengan cara seperti itu. Berterima kasihlah kita. Nah, ini undang-undang perampasan aset belum keluar. Jadi bagaimana sih cerita yang tadi bahwa sifatnya pembuktian terbalik bersifat terbatas dan berimbang? Saya mohon penjelasan dari susu saya orang hukum. Seperti apa? Atau akademisi Unila, seperti apa sih terbatas dan berimbang? Coba kita tengok ya, pasal pembuktian pembuktian terbalik tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 37A ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal ini mewajibkan terdakwa, sekali lagi terdakwa, bukan tersangka, bukan non tersangka, untuk membuktikan asal harta kekayaannya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Selain itu juga ada pasal 38B yang mengatur pembuktian terbalik dalam perampasan harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Pasal ini mewajibkan terdakwa lagi, bukan tersangka atau non tersangka, untuk membuktikan bahwa harta benda yang belum didakwakan bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Lanjut, sistem pembuktian terbalik yang diterapkan di Indonesia bersifat terbatas dan berimbang sesuai pasal tadi 37. Artinya pembuktian terdakwa tidak dapat dijadikan dasar penghukuman. Tidak dapat dijadikan dasar penghukuman. Akan tetapi jaksa penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya. Jadi tetap harus membuktikan dakwaannya, karena itu bukan dijadikan dasar penghukuman. Perbedaan antara sistem pembuktian terbalik dan asas pembuktian KUHP terletak pada beban pembuktiannya. Pada sistem pembuktian terbalik, beban pembuktian terletak pada terdakwa. Nah, sekali lagi terdakwa, bukan tersangka, bukan non tersangka. Sedangkan pada asas pembuktian KUHP, beban pembuktian terletak pada penuntut umum. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, para akademisi hukum, pengamat hukum, ahli hukum, pidana, ahli hukum tindak pidana korupsi, mohon pencerahannya. Dan Kejaksaan Tinggi Lampung juga sebagai wong cilik, mohon pencerahannya juga. Kalau memang ini undang-undang pembuktian terbalik bisa dilaksanakan, jangan cuma PT LEB. Semua yang ada di Lampung ini atau di Indonesia ini, laksanakan pembuktian terbalik itu. Sita hartanya walaupun belum tersangka, suruh buktikan. Saran-saran itu mohon bisa ditindaklanjuti agar jangan ada prasangka yang jelek, pilih kasih. Tapi baiknya semua diratakan. Nah, PT LEB juga sudah disita. Pemilik PT LEB dari LJU sudah disita 61 miliar. Mudah-mudahan cepat ada tersangka, biar cepat dibuktikan, biar bisa masuk langsung pengadilan. Dan kepada pemerintah Provinsi Lampung, nonaktifkan dulu direksi, komisaris, agar berjalan lancar. Karena belum ada tersangka, nonaktifkan. Kalau sudah tersangka, berhentikan.
Itulah kira-kira pendapat saya sebagai wong cilik. Mohon pencerahannya dari Kejaksaan Tinggi dan para pakar-pakar hukum agar pembuktian terbalik ini bisa diterapkan kepada semua orang di seluruh Indonesia. Semua orang tentunya yang mendapatkan pendapatan atau digaji oleh negara dan diduga mendapat nilai lebih dari tindak pidana korupsi. Wassalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.